Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 551, tentang 4 besar urutan menjadi pengawalku, 2. Dengan sumber daya Dong Huang, bukan tidak mungkin untuk menumpuk Si Yu ke tingkat berjudul, dan membiarkan Si Yu menerobos batasan bakat telepati Beastamer untuk memiliki kekuatan pertempuran tingkat berjudul. Bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi Beastamer legendaris pertama dengan kekuatan level bergelar. Menurut saya, jangan pergi. Meskipun ada banyak reruntuhan mythical di sana, bukan berarti Dong Huang kita tidak memiliki reruntuhan mythical, kata kepala sekolah Feng. Dia telah berubah pikiran lagi, terutama karena dia senang dengan Si Yu di konferensi mekanik. Mengapa dia tidak mempelajari sistem yang mengesankan seperti binatang mekanik daripada pergi ke turnamen dunia? Ini berbeda. Pulau Inatela hanya dibuka sekali dalam beberapa tahun. Siapa yang tahu kapan waktu berikutnya? Kata Si Yu. Selain itu, aku masih punya alasan kenapa aku harus pergi. Selain mencari kematian di reruntuhan, alasan lain apa yang bisa kamu miliki? Kata kepala sekolah Feng. Aku punya alasan. Bukankah senior Lu ingin pergi juga? Jika aku pergi juga, setidaknya aku bisa melindungi senior Lu dan menjaga satu sama lain, kata Si Yu serius. Kalimat ini langsung membuat kepala sekolah Feng membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tidak tahu bagaimana membantah, menggunakan Lu Qinyi sebagai tameng. Tembakan besar dari biro lain juga sedikit terpana sebelum melihat kepala sekolah Feng. Tentu saja, kata-kata Si Yu setengah benar dan setengah salah. Faktanya, dia telah mempelajari indeks keterampilan beberapa hari ini. Dia telah mempelajari kemampuan teknik fusion yang terkunci itu. Menurut Si Yu, kemampuan ini mungkin merupakan fungsi paling kritis untuk mencapai domain mythical. Si Yu mencoba banyak metode untuk membuka kemampuan ini. Setelah beberapa saat, meskipun dia tidak berhasil, apa yang membuat Si Yu sangat diam adalah dia menerima umpan balik dari indeks. Sama seperti bagaimana dia langsung tahu penggunaan indeks ketika dia pertama kali membangunkannya, dia tiba-tiba tahu cara membuka kemampuan ini. Teknik fusion terkunci. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari dapat menggabungkan dua atau lebih keterampilan yang telah mencapai kemahiran sempurna menjadi keterampilan baru. Semakin tinggi kecakapan keterampilan, semakin tinggi kompatibilitas antara keterampilan, dan semakin tinggi tingkat keberhasilan fusi. Tingkat keberhasilan fusi juga akan tergantung pada fisik Beastamer dan kemauan hewan peliharaan. Kondisi buka kunci, dapatkan berkat kehendak planet. Itu tidak menunggu dia untuk mencapai level legendaris, juga kebugaran fisiknya tidak cukup. Sebaliknya, seperti metode pengajaran umum dari keterampilan itu membutuhkan kekuatan dunia luar. Si Yu sangat diam. Apalagi yang bisa dia lakukan? Biarkan dia pergi. Saat semua orang mengekspresikan pandangan mereka tentang keinginan Si Yu untuk pergi ke turnamen dunia, suara seorang pemuda tiba-tiba datang dari luar ruangan. Semua orang tercengang dan tanpa sadar menoleh. Mereka melihat sepasang tangan ramping mendorong membuka pintu. Hal pertama yang mereka lihat adalah seorang wanita dengan pakaian kuno. Kulitnya lebih putih dari salju, dan matanya seperti genangan air jernih. Ketika dia membuka pintu dan melihat ke depan, dia memiliki aura yang anggun dan elegan, membuat orang merasa rendah diri dan tidak berani mencemarkannya. Namun, penampilannya yang dingin, arogan, dan gesit cukup mempesona, membuat orang tidak bisa tidak memimpikannya. Si Yu memandang wanita dengan pakaian kuno putih dengan pedang di pinggangnya dan sangat terkejut. Dia merasa bahwa penampilan pihak lain hanya di bawah Dewa Naga. Itu sudah cukup untuk bersaing dengan senior Lu dalam bentuk elfnya. Siapa orang ini? Legenda lonceng surgawi, dan Presiden Lin. Banyak tembakan besar yang hadir berseru dan berdiri. Di belakang wanita itu ada seorang pria muda tampan berusia 20-an dengan pakaian mewah. Namun, aura di antara alisnya dipenuhi dengan perubahan, tidak seperti orang seusia ini. Setelah mendengar pidato kejutan kepala sekolah Feng dan yang lainnya, Si Yu segera menyadari dan segera berdiri. Urutan kedua, keturunan dari legenda mekanik, Beastamer yang legendaris, Divine Bell. Yang lainnya adalah Lin Feng, keturunan legenda Lin Feng yang telah menggantikan posisi Presiden Asosiasi Dong Huang setelah legenda sumber surgawi turun tahta. Meskipun dia terlihat muda, dia sudah berusia lebih dari 100 tahun.
Dia adalah orang dengan status paling menonjol di Donghuang selain dari legenda mekanik. Dia bisa memerintahkan banyak totem yang ditinggalkan oleh Lin Feng, serta tuan dan totem yang telah menerima bimbingan Lin Feng. Ketika dia melihat dua sosok yang terkait dengan bis Tamer yang legendaris, Si Yu langsung tercengang. Mengapa pihak lain ada di sini? Tapi segera, dia mengerti. Itu pasti dia. Kamu Si Yu, kan? Presiden Lin memandang Si Yu. Saya, Presiden Lin. Si Yu menatap pemuda ini dengan ekspresi tenang. Presiden Lin Xiao tersenyum tipis dan berkata, terima kasih atas kontribusi Anda kepada Donghuang. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin berpartisipasi dalam turnamen dunia, kan? Petik 2. Bis Tamer yang legendaris, Shen Ling, menilai Si Yu dengan matanya yang indah. Dia secara alami telah mendengar tentang Si Yu. Dia hanya merasa bahwa Si Yu adalah orang yang sangat aneh. Dia memiliki latar belakang biasa, tetapi dia dengan cepat bangkit. Untuk memiliki pencapaian seperti itu, bahkan jika itu adalah mendengarkan bakat sejarah, itu sedikit konyol. Tentu saja, Si Yu juga merasa bahwa legenda lonceng surgawi di depannya sangat aneh. Dia jelas keturunan pendiri kelas Donghuang Mekanik, legenda sumber surgawi, tapi dia mengenakan pakaian kuno dan bahkan memakai pedang kuno. Tidak apa-apa jika dia tidak mewarisi aset keluarga, tapi kenapa dia menjadi semakin terbelakang? Ya, Si Yu mengangguk. Presiden Lin, kamu baru saja mengatakan untuk membiarkan Si Yu pergi. Kepala sekolah Feng berkedip. Anda tahu bahwa orang ini mengontrak reinkarnasi Sprite Laut Biru, mengontrak semangat heroik Jenderal Mu Huiyin, mengontrak sekelompok hewan peliharaan spesies tuan, dan bahkan mengembangkan banyak hasil yang mengejutkan seperti kepompong ulat sutra hijau dan binatang hantu mekanik. Mengapa mereka membiarkannya keluar bukannya mengawasinya? Ya, Presiden Lin mengangguk dan melihat keluar jendela. Kebangkitan pohon dunia tidak sesederhana kelihatannya. Nenek moyang saya pernah berbicara dengan pohon dunia dan merupakan salah satu dari sedikit orang yang mengetahui beberapa rahasia. Bab 552, tentang 4 besar urutan menjadi pengawalku, 3. Menurut leluhur saya, setiap kali terbangun, itu berarti kita telah mempercepat pemulihan mitos, bahwa kita lebih dekat ke era mitos. Mereka semua adalah tanda-tanda bencana. Adapun reruntuhan mitikal di Pulau Inatela, itu adalah petunjuk yang melewati sejarah dan juga merupakan jalur surgawi yang tersembunyi. Petik 2. Dia memandang Si Yu dan berkata, meskipun kamu baru membangkitkan bakatmu untuk waktu yang singkat, untuk dapat memperoleh pengakuan dari Sprite Laut Biru dan pengakuan dari Dewa Naga, kamu sudah menjadi salah satu dari mereka. Talenta terbaik di Biuro 11. Kamu bisa pergi ke Inatela kali ini. Berkah dari pohon dunia tidak penting, tetapi jika Anda dapat memperoleh beberapa petunjuk melalui reruntuhan mitos itu, mungkin akan membantu bagi Donghuang untuk menyambut bencana dan era berikutnya. Awalnya, saya memiliki harapan untuk Lu Qinyi di Biro 11. Kepentingan yang saya berikan padanya bahkan lebih tinggi dari Ye Xing, Divine Bell, dan yang lainnya. Ini karena sebagai seorang arkeolog dengan bakat mendengarkan, lebih mudah baginya untuk menjelajahi reruntuhan mitikal tersebut. Tapi dari kelihatannya, kamu adalah kandidat yang lebih baik darinya. Dari berbagai tanda, kebangkitan pohon dunia kali ini seharusnya menjadi perubahan terbesar di era penjinakan binatang, kata Presiden Lin. Perubahan yang belum pernah terjadi dalam ratusan juta tahun. Wajah kepala sekolah Feng jatuh. Namun, pada saat yang sama, dia terkejut. Kebangkitan pohon dunia juga terkait dengan pendekatan era mitos. Presiden Lin Xiao adalah keturunan dari Lin Feng Legend. Kata-katanya secara alami memiliki kredibilitas. Karena Lin Feng adalah salah satu dari sedikit manusia yang telah menerima berkah dari pohon dunia. Kebangkitan pohon dunia Ayuro terkait dengan kebangkitan era mitos. Si Yu tercengang. Dia juga tiba-tiba teringat kata-kata Dewa Naga. Pohon dunia adalah perwujudan dari kehendak planet ini. Kehendak planet biru yang sebenarnya sudah tertidur dengan berakhirnya era mitikal. Kebangkitan yang sering dari perwujudan kehendak planet mewakili sesuatu. Tampaknya mungkin. Pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Presiden Lin, yang lain juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Seharusnya begitu. Selain itu, tidak ada yang bisa menentukan apakah kebangkitan mitos itu baik atau buruk. Misalnya, leluhur saya pernah memiliki sikap pesimis, seolah-olah dia memahami sesuatu, kata Presiden Lin Xiao dengan tenang. Jika kebangkitan mitos adalah bencana,
maka sprite Laut Biru, binatang hantu mekanik, penjinak binatang nasional, dan saluran evolusi yang stabil dari ras penguasa tidak akan berarti apa-apa. Dewa dan manusia akan menjadi domain yang sama sekali berbeda. Dalam menghadapi dunia yang berubah seperti itu, informasi, dan semua petunjuk yang terkait dengan mitos adalah fondasinya. Jika Anda tidak ingin pergi ke sana, tentu saja tidak ada yang akan memaksa Anda untuk pergi. Tetapi karena Anda ingin pergi ke Pulau Inatela untuk menjelajahi reruntuhan mitos, Dong Huang pasti akan memberi Anda bantuan, kata Lin Xiao. Pada saat itu, Ye Xing, Divine Bell, dan kontestan lain yang telah menjadi Beastamers legendaris, Dong Huang, akan melindungimu dalam kompetisi. Anda dan Lu Qinyi akan menjadi pemimpin. Kamu tidak perlu dengan paksa mencoba dan mendapatkan berkah dari pohon dunia, tetapi yang terbaik adalah menyelidiki sebanyak mungkin petunjuk tentang reruntuhan mitos. Di samping Presiden Lin Xiao, ekspresi Beastamer yang legendaris, Shen Ling, berubah. Dia menatap Xiyu. Apa? Dia ingin dia menjadi pengasuh Xiyu. Kepala sekolah Feng dan yang lainnya juga sangat terkejut dan terpana. Astaga, biarkan 4 legenda urutan teratas menjadi pengawal Xiyu untuk menjelajahi reruntuhan mythical. Ini. Xiyu juga terkejut dengan kata-kata Presiden Lin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika semua orang bersaing untuk mendapatkan peringkat sekuens, dia secara langsung menjadi target yang harus dilindungi oleh semua kontestan sekuens teratas dalam kompetisi dunia. Namun, harapan Presiden Lin untuk dirinya sendiri tampaknya hanya menemukan beberapa petunjuk tentang era mitos di turnamen dunia melalui bakat mendengarkannya untuk lebih menyambut perubahan di masa depan. Adapun Xiyu sendiri, dia relatif diam. Meskipun dia juga ingin menjelajahi reruntuhan mythical, dia tidak bisa membiarkan fungsi skill fusion tidak terkunci, kan? Jika memungkinkan, dia menginginkan semuanya. Saya mengerti. Xiyu mengangguk. Ya, Presiden Lin juga mengangguk dan berkata, Kepala Sekolah Feng sebelumnya ingin melamar sumber daya legendaris di 5 besar urutan untuk Anda, kan? Asosiasi akan langsung menyetujuinya. Meskipun kemungkinan menggunakan pertumbuhan hewan peliharaan untuk menerobos ke tingkat legendaris tidak tinggi, Anda tidak perlu khawatir membuangnya. Sumber daya legendaris itu, gunakan saja. Itu bisa sedikit banyak meningkatkan kekuatanmu. Petik 2. Dengan fondasimu dan sumber daya legendaris ini, kamu tidak akan jauh lebih lemah dari ras penguasa di turnamen dunia. Hati-hati, keamanan Anda masih bisa dijamin. Petik 2. Selain itu, asosiasi juga akan memberi Anda tambahan 5 miliar sebagai sumber daya. Anda harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda. Petik 2. Dia memandang Presiden Ye dan Dr. Mei dan berkata, pada saat yang sama, Anda juga dapat menggunakan fosil dari era mitos di bank sumber daya untuk mempelajari proyek binatang hantu mekanik. Seperti yang Xiyu katakan, ini memang cara untuk mengeksplorasi mitos. Ya, Presiden Ye, Dr. Mei, dan yang lainnya mengangguk. Setelah Presiden Lin selesai berbicara, bahkan lonceng surgawi di sampingnya pun iri. Namun, dia juga tahu bahwa Xiyu pantas mendapatkannya. Baiklah, itu sudah cukup, kata Presiden Lin. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah melakukan kontak dengan banyak legenda bergelar dari negara lain, beberapa klan totem, dan bahkan beberapa sekutu totem. Turnamen dunia tahun ini bukanlah masalah kecil. Ini mungkin pertanda kebangkitan mitos. Jika bukan karena itu, dia tidak akan mau mengirim seorang jenius seperti Xiyu. Bab 553, tentang 4 besar urutan menjadi pengawalku, 4. Dalam kompetisi dunia ini, signifikansi strategis Lu Qinyi dan Xiyu di Biro 11 mungkin lebih besar dari 4 legenda lainnya. Tunggu, Presiden Lin, ada satu hal lagi, tiba-tiba Xiyu berkata. Apakah ada yang lain? Presiden Lin bertanya. Xiyu berkata, aku tahu lokasi reruntuhan yang mungkin memiliki sumber daya mythical dan banyak sumber daya legendaris. Mungkin alam mistik sumber daya dari ras Phoenix yang telah dieliminasi. Namun, saya tidak tahu apakah ada konspirasi di balik kehancuran ini, seperti yang saya tahu. Oleh karena itu, saya ingin asosiasi Dong Huang bekerja sama dengan saya dan menyelesaikan eksplorasi sebelum turnamen dunia. Dengan cara ini, saya juga dapat memperkuat kekuatan nasional Dong Huang lagi. Ah, aku tahu tentang ini.
Anda ingin pergi ke 7 pulau selama periode ini, kan? Kata Presiden Lin. Si Yu mengangguk. Terlepas dari kepala sekolah Feng dan yang lainnya, tembakan besar dari biro ketiga dan keempat masih tercengang. Apa? Sumber daya mitos. Beberapa sumber daya legendaris. 7 pulau. Alam mistik sumber daya Phoenix Rache. Apa yang sedang terjadi? The Undying Dark Phoenix di Undead Battlefield, yang diduga sebagai Chitong dan ibu kandung permaisuri, memberi tahu Si Yu tentang alam mistik sumber daya mythical. Dikatakan bahwa ia ingin menggunakan ini untuk memelihara pertumbuhan Chitong dan membiarkan Si Yu menyelamatkannya melalui Chitong. Alam mistik ini berada di 7 pulau. Saat itu, karena Undying Dark Phoenix mengamuk, Si Yu telah memberitahu kepala sekolah Feng tentang ini. Adapun kepala sekolah Feng, dia pasti telah melaporkannya ke atasan. Oleh karena itu, Si Yu tidak terkejut bahwa Presiden Lin mengetahui hal ini. Lagi pula, posisi Divisi 13 berada di atas Dong Huang. Hanya ada satu atasan, dan itu adalah Presiden Asosiasi Dong Huang, Lin Xiao. Namun, karena alam mistik ini membutuhkan garis keturunan Chitong untuk membuka, Dong Huang tidak pernah mengambil tindakan. Pada saat itu, Si Yu masih terlalu lemah dan tidak cocok untuk menjelajahi alam mistik sumber daya ras Phoenix. Setelah beberapa saat, saya akan mengundang legenda Laut Tirani, Dewi Penjaga Ying, dan anggota Biro 11 lainnya untuk membentuk tim pertukaran ke 7 pulau. Pada saat itu, Anda dapat mengikuti tim ke 7 pulau untuk dijelajahi. Petik 2. Si Yu berkata, kalau begitu kita juga harus menonton medan perang mayat hidup. Jika alam mistik itu adalah kunci untuk membuka segel Undying Dark Phoenix, itu akan menjadi masalah besar. Presiden Lin berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Si Yu menambahkan, ada juga Space Beast Egg milik Space Emperor Ruins. Itu juga perlu pergi ke area yang berbeda untuk menetas. Presiden Lin terdiam. Mengapa anak ini begitu merepotkan? Juga akan ada tim pertukaran dan legenda dan wali yang diberi gelar sebagai pengawalmu. Namun, jika Anda ingin pergi ke luar negeri, Anda harus menjalani sejumlah penyamaran dan mengubah identitas dan nama Anda. Anda tidak bisa pergi keluar untuk berlatih sebagai Si Yu. Jika tidak ada yang salah, namamu akan segera ada di daftar Maskil Klan Totem, kata Presiden Lin dengan tenang. Apa? Klan Totem masih belum tahu namaku. Si Yu tercengang. Untuk berpikir bahwa dia khawatir sebelumnya, tetapi pada akhirnya, pihak lain sangat tidak profesional. Namun, seseorang harus menyamar ketika pergi ke luar negeri. Ini bisa digunakan sebagai referensi, tapi sejujurnya, Si Yu tidak bisa mempercayai keterampilan penyamaran Bugi. Lebih baik menggunakan indeks skill untuk menyamarkan dirinya. Selama dia menambahkan poin untuk terlihat berambut putih dan memiliki aura tua dan lemah, siapa yang bisa mengenalinya? Itu alami. Setiap orang. Karena tidak apa-apa, Ling kecil, ayo pergi, kata Presiden Lin. Baiklah, kakek Lin. Suara lonceng surgawi terdengar. Presiden Lin datang dan pergi dengan cepat, meninggalkan orang-orang besar Divisi 13 saling memandang dan berpikir keras. Mereka juga merasakan aura beberapa peristiwa besar dari kata-kata ini. Setelah konferensi mekanik berakhir, dampak konferensi mekanik terus bergolak. Karena terlalu banyak orang yang mencarinya, Si Yu memutuskan untuk menghilang. Di antara mereka, dua legenda mekanik dari 7 pulau dan Shen Feng paling ingin berhubungan dengan Si Yu. Si Yu telah memberi mereka kesempatan, tapi itu tidak jarang. Si Yu bertanya apakah ada hewan peliharaan yang tahu super alloy, tapi mereka bilang tidak. Kemudian dia memutuskan untuk berbicara ketika mereka tahu lebih banyak. Setelah konferensi mekanik, Si Yu pada dasarnya menyerahkan teknologi binatang hantu mekanik. Namun, tanpa bantuan Baby Ginseng, Dong Huang mungkin harus mencernanya untuk sementara waktu. Si Yu dan yang lainnya adalah yang paling nyaman dengan sistem monster mekanik. Jika orang lain menggunakannya, mereka harus mengeluarkan lebih banyak usaha. Di antara mereka, makhluk hantu mekanik yang dihidupkan kembali di sisi Si Yu juga telah dilemparkan ke kelas mekanik Universitas Ibu Kota Kuno untuk dipelajari, hanya menyisakan naga tiran mekanis. Dengan kata lain, pria yang mereka ciptakan sendiri pada awalnya dengan zat pengeras 11. Bagaimanapun, Ling masih harus terus meneliti binatang hantu mekanik mythical. Harus ada satu untuk bereksperimen dengan sebagai tikus putih kecil. Naga Tyrant mekanik sudah digunakan,
jadi itu akan terus tinggal di kandang naga di ruang reruntuhan. Saat ini, Siyu telah berhasil bergabung dengan Biro keempat dan memperoleh indeks mekanik. Selain itu, ia juga telah memperoleh 5 miliar plus 5 miliar sumber daya. Di antara mereka, 5 miliar digunakan oleh Asosiasi Donghuang untuk memelihara Siyu, 5 miliar lainnya adalah dana bahan mekanik dari Biro Mekanik. Itu disiapkan khusus untuk Siyu, pemenang penghargaan emas konferensi mekanik. Pada hari Siyu mendapatkannya, dia menghabiskan semuanya. Menurut permintaan Ling, dia menukar 300 batu transformasi angin, dan 2 miliar material mekanik untuk meningkatkan Ling. Inilah yang pantas untuk Ling. Bagaimanapun, itu telah berkontribusi besar pada sistem penelitian binatang hantu mekanik. Selain itu, Baby Ginseng juga berkontribusi besar. Namun, hadiahnya adalah sumber daya legendaris. Itu adalah sumber daya legendaris dari peringkat urutan yang selalu ingin diajukan Siyu sebelumnya. Dengan anggukan Presiden Lin, itu berhasil diterapkan. Bab 554, tentang 4 besar urutan menjadi pengawalku, 5. Meskipun, efeknya sedikit tidak memuaskan. Namun, Siyu juga tahu bahwa sumber daya legendaris hanya mengandalkan keberuntungan. Tidak ada yang bisa dipilih. Misalnya, sumber daya legendaris 11. Dia awalnya menginginkan sumber daya elemen logam legendaris untuk memperkuat kehidupan atau energi, tetapi pada akhirnya, itu memberinya sumber daya elemen logam dan elemen petir yang dapat memperkuat fisik dan memiliki peluang untuk membangkitkan petir putih. Di pihak Baby Ginseng, yang paling diinginkan Siyu adalah sumber daya elemen tanah dan elemen cahaya yang mengandung kekuatan stimulasi mutasi. Tentu saja, sumber daya elemen waktu jelas lebih baik, tetapi tidak mungkin ada. Pada akhirnya, di pihak asosiasi, hanya ada satu sumber daya legendaris elemen bumi untuk meningkatkan kekuatan hidup yang dapat dipilih Siyu. Kurang dari nama lebih besar dari bumi kehidupan surgawi. Atribut bumi. Level 9, Legendary Level. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah tanah yang mengandung kekuatan hidup yang kuat. Bahkan jika pohon biasa ditanam di atasnya, mungkin akan menghasilkan buah kehidupan setelah waktu yang lama. Jelas, apa yang diperoleh Siyu adalah sumber daya elemen tanah yang meningkatkan kekuatan hidup. Itu pasti tidak berguna untuk mutasi dan evolusi Baby Ginseng. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa itu tidak berguna untuk ginseng bayi. Itu seperti situasi 11 terakhir kali. Asosiasi itu masih sangat baik. Sumber daya ini juga sangat cocok untuk Baby Ginseng. Bagaimanapun, ras suplemen mengandalkan vitalitas dan energi. Bayi ginsengnya memiliki sumber keterampilan hidup, dan sumber kehidupan adalah keterampilan fisik. Kemahirannya dapat ditingkatkan dengan menyerap sumber daya kehidupan. Dengan bumi kehidupan surgawi ini, diperkirakan bahwa tanpa Siyu menambahkan poin, setelah sepenuhnya menyerapnya, itu dapat secara langsung membiarkan tingkat kemahiran sumber kehidupan mencapai tingkat yang sempurna. Selain itu, atribut kehidupannya sendiri juga akan mengalami perubahan kualitatif. Siyu memikirkannya dan merasa itu tidak buruk. Lagi pula, setelah vitalitas Baby Ginseng meningkat, akan lebih mudah baginya untuk menambah poin. Setelah mengontrak hewan peliharaan tuan, daya tahannya juga akan lebih tinggi. Sumber daya legendaris ini dapat digunakan. Adapun sumber daya evolusi, dia akan membicarakannya di masa depan. Mungkin ketika dia pergi ke alam mistik ras Phoenix di 7 pulau, dia bisa dengan santai menemukan mereka dan mengambilnya. Selain itu, asosiasi juga memberikan tambahan sumber daya legendaris. Tepatnya didistribusikan ke Departemen Perlindungan Lingkungan dan khusus diberikan kepada susu. Sepertinya turnamen dunia ini benar-benar tidak biasa. Asosiasi secara langsung mempercepat kemajuan kultivasi. Kurang dari nama lebih besar dari tetesan langit dingin. Atribut air, es. Level 9, Legendary Level. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari itu dapat memberikan atribut kedua untuk hewan peliharaan elemen air dan es dan memperkuat atribut hewan peliharaan elemen air dan es hingga batasnya. Itu masih sumber daya yang relatif biasa. Itu dianggap sebagai sumber daya tipe penguatan, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimanapun, itu hanya seorang raja yang menerobos ke tuan. Itu tidak membutuhkan sumber daya yang bagus. Itu sudah tidak buruk jika itu berguna. Lagi pula, di seluruh dunia,
Seharusnya tidak ada banyak Beastamers yang akan memberikan hewan peliharaan mereka sumber daya legendaris untuk meletakkan dasar bagi mereka ketika mereka menerobos ke tingkat penguasa di tingkat raja. Pada titik ini, Aurora Magnetic Gold dari Eleven, Green Sky Divine Dragon Ball Boogie, Divine Earth of Life Baby Ginseng, Pedang Tulang Citong, dan Tetesan Langit Dingin Susu semuanya ada di tempatnya. Adapun Ling, ia memiliki indeks biro keempat, fosil Wind Kirin, 300 batu transformasi, 2 miliar bahan mekanis kelas atas, dan gudang bahan mekanis biro keempat. Bagi mekanika, pengetahuan adalah sumber daya. Jika Ling bisa menyatu dengan fosil Wind Kirin dan dengan cepat mengembangkan Phantom Mythical, ini tidak akan kalah dengan sumber daya legendaris manapun. Selain itu, seperti yang dikatakan Nenek Li, ada juga fosil mitos di bank sumber daya Dong Huang, tetapi dikatakan bahwa rasnya tidak diketahui. Itu hanya memiliki kekuatan dewa. Xiyu tidak menginginkan fosil ini, tetapi meninggalkannya di biro ketiga, keempat, dan ke-11. Ini adalah kesempatan bagi 3 biro untuk bekerja untuknya. Lagi pula, Ling juga tidak bisa mempelajari kedua fosil mitos itu. Dan jika mereka ditempatkan di sana, akan ada sekelompok mekanik legendaris di biro keempat untuk membantu mempelajari binatang mitos. Setelah progresnya keluar, mereka juga bisa berbagi ilmu dengan Ling. Dengan cara ini, Xiyu tidak percaya bahwa Ling tidak bisa membuat kemajuan besar dalam waktu singkat. Sekarang, Xiyu bisa dikatakan kaya. Dia kembali ke Universitas Ibu Kota Kuno dan berencana untuk melanjutkan pengasingannya untuk meningkatkan poinnya sambil menunggu untuk pergi ke 7 pulau. Namun, saat dia kembali, kucing permata datang mencarinya. Kucing permata itu menatap Xiyu yang kaya di depannya dan meneteskan air liur. Sial. Bagaimana masalah yang kita bicarakan terakhir kali? Bagaimana itu? Mari kita bentuk perusahaan bersama dan dapatkan banyak uang. Kamu bertanggung jawab untuk berkontribusi, aku bertanggung jawab untuk membawa barang. Nama perusahaannya adalah Xiyi Group. Itu cocok dengan namamu dan Eleven. Xiyu melirik kucing permata di depannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Saya tidak kekurangan uang untuk saat ini. Mari kita bicarakan setelah kompetisi dunia. Kucing permata. Kenapa dia tidak menepati janjinya? Berapa harga sumber daya level 5 atau 6? Bahkan sulit bagi Eleven dan yang lainnya untuk mengumpulkan sumber daya legendaris setelah melelahkan diri mereka sendiri. Mengapa kita tidak menunggu sampai kompetisi dunia dan mereka menerobos ke tingkat penguasa? Ini akan mudah didapat. Xiyu tersenyum dan berkata, selain itu, guru kucing, persiapkan dirimu. Kita akan pergi ke alam mistik Phoenix Rache yang disebutkan oleh Unding Dark Phoenix nanti. Dikatakan bahwa sumber daya mythical dan legendaris ada di mana-mana. Bukankah ini lebih cepat daripada menjual sumber daya? Kucing permata itu marah. Kemudian, seluruh tubuhnya lemas. Lupakan saja, itu masuk akal. Benar, benar. Xiyu tertawa. Siapa yang tahu bahwa dia akan menjadi kaya begitu cepat setelah konferensi mekanik? Jika dia punya waktu, dia harus membiarkan hewan peliharaannya melatih tekad mereka lebih banyak. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan wasiat Tuan sebelum kompetisi dunia. Namun, dia bisa meluangkan waktu untuk membuat beberapa, tetapi tidak menjualnya. Misalnya, dia bisa mendapatkan beberapa tetes air keterampilan dan memberikannya kepada senior Lu untuk meningkatkan kekuatannya. Itu sudah sangat jelas sekarang. Inti dari kompetisi dunia ini jelas dia dan senior Lu, dua arkeolog. Mereka berada di urutan kelima dan keenam dalam urutan. Adapun 4 legenda di 4 besar urutan, mereka hanyalah pengawal yang menjelajahi reruntuhan mythical. Arkeolog memang profesi yang baik. 4 teratas dari urutan menjadi pengawalnya. Bab 555, 3 tentara di bawah Xiyu, 1. Tanggal 14 Maret. Sehari setelah konferensi mekanik berakhir, Xiyu sudah memulai kehidupan, rekreasi, di Universitas Ibu Kota Kuno lagi. Itu tidak menghadiri kelas atau apapun. Itu hanya menambah poin dan beristirahat. Tentu saja, dengan setetes air memori, Xiyu tidak lagi takut dengan ujian. Bahkan Fang Lan dapat dengan sempurna belajar sendiri semua kelas di sekolah menengah plus tahun pertama dan tahun kedua hanya dalam 2 bulan, apalagi dia. Namun, jika dia ingin belajar, apa yang dia, Baby Ginseng, dan Ling harus pelajari sekarang juga harus menjadi pengetahuan biologis transenden dan sejarah dunia dari luar negeri.
Lagi pula, tidak akan lama sebelum mereka harus meninggalkan Donghuang dan berlatih di luar negeri. Sekarang, Siyu sudah maju ke tahun kedua. Mungkin Universitas Ibu Kota Kuno tahu bahwa tidak mungkin mengharapkan Siyu untuk menghadiri kelas normal dan lulus, jadi mereka secara langsung memberi Siyu gelar doktor di bidang arkeologi, makanan, dan ilmu mekanik. Bukankah itu cukup? Apalagi, siapa yang berani mempertanyakan nilai dari gelar-gelar tersebut? Negara sudah segera memverifikasinya. Mulai sekarang, Lu Qinyi bukan satu-satunya arkeolog jenius yang berusia di bawah 30 tahun di Universitas Ibu Kota Kuno. Ada juga Dr. Siyu, yang mahir dalam arkeologi, makan, dan mesin. Selain itu, ada perubahan yang lebih besar yang telah diputuskan sejak lama. Setelah gadis bertelinga binatang, White Brook, dan siswa yang lebih tua lainnya lulus, Departemen Pertempuran Universitas Ibu Kota Kuno benar-benar kehabisan stok. Selain Siyu, sebenarnya tidak ada siswa tingkat master. Setelah sekolah dimulai, Siyu dipaksa menjadi presiden klub pertempuran dan kapten tim sekolah. Meskipun hanya dalam nama, dan Siyu tidak pernah memperhatikan sisi itu, ini bukan untuk jangka panjang. Siyu masih berharap junior dan seniornya bisa berdiri dengan cepat. Namun, situasi ini harus segera membaik. Lagi pula, dana pendidikan Universitas Ibu Kota Kuno tahun ini sangat banyak. Seharusnya mudah untuk menumpuk 1 atau 2 master lagi. Siyu merekomendasikan lebih banyak sumber daya untuk memelihara penjinak naga Yusu, medium roh Wangling, Master Gu Miao Dongdong, utusan elemental Zhang Qianyi, dan siswa tahun kedua lainnya yang berpartisipasi dalam penilaian panggilan yang sama dengannya. Ada juga siswa baru jenius tahun pertama Angkatan Ancang. Dengan cara ini, siswa yang lebih tua tidak akan lulus begitu mereka selesai mengasuh mereka. Tentu saja, Siyu tidak peduli jika sekolah mendengarkan sarannya. Dia hanya ingin meningkatkan poinnya dengan cepat. Pada saat yang sama, Siyu juga mempercayakan kucing permata kepadanya untuk membeli berbagai sumber daya, seperti kristal energi elemen air tingkat tinggi, kristal energi elemen kayu, dan suplemen kehidupan. Ini semua adalah kebutuhan untuk meningkatkan poin. Poin tambahan dari keterampilan super, baik itu Siyu, baby ginseng, atau susu, semuanya akan jatuh ke ekstrim. Meskipun mereka perlahan bisa pulih dengan mengandalkan pemulihan alami, ini membutuhkan banyak waktu dan lingkungan yang sesuai. Efisiensinya sama sekali tidak lebih cepat daripada langsung menggunakan sumber daya dan suplemen. Siyu melihat 5 miliar di sakunya dan merasa bahwa tidak ada gunanya meninggalkannya di sana. Lebih baik menggunakan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi. Lagi pula, hanya ada 8 bulan tersisa di kompetisi dunia. Tidak ada waktu bagi mereka untuk perlahan-lahan pergi ke berbagai tempat dengan energi alam yang melimpah untuk menghabiskan banyak waktu memulihkan energi alam. Setelah kembali ke kehidupan santainya, Siyu terus menambahkan poin ke Eleven. Saat ini, Eleven masih memiliki 3 skill yang bukan level ahli, Space Quick, Lightning Rod, dan Unding Golden Body. Siyu memilih untuk menambahkan tubuh emas abadi terlebih dahulu. Setelah tubuh emas abadi mencapai tingkat ahli, perubahannya akan sangat besar. Jika dikatakan bahwa Unding Golden Body tingkat pemula mengubah 10% kerusakan menjadi vitalitas, maka tubuh emas abadi tingkat ahli mengubah 25% kerusakan menjadi vitalitas, membuat daya tahan Eleven menjadi lebih ganas. Setelah menambahkan poin lain ke-11 dan meningkatkan tubuh emas abadi dari mahir menjadi mahir plus 1, Siyu menggunakan semua suplemen yang bisa dia gunakan, perawatan bayi ginseng, dan pemurnian susu. Cooldown akhirnya dikurangi menjadi 48 jam dan tidak lagi berubah. 48 jam ini bukan lagi faktor fisik. Ada juga efek samping mental, kehidupan, dan korosi waktu. Apakah itu 11 atau Siyu? Poin tambahan dari keterampilan super memiliki dampak besar pada tubuh dan pikiran mereka. Jika bukan karena susu, mereka mungkin akan benar-benar direduksi menjadi budak kekuasaan seperti peringatan di indeks. Wu, setelah menambahkan poin, 11 berbaring di tanah dengan lelah. Hu, Siyu, baby ginseng, susu, dan yang lainnya juga berbaring dengan lelah. Setelah menambahkan poin, seluruh tim naik ke langit. Dilihat dari peningkatan poin saat ini, jika dia terus meningkatkan poin di turnamen dunia sekarang, dia seharusnya bisa mengejar ketinggalan. Pada saat itu, dia masih memiliki kemampuan untuk melawan tuan-tuan itu. Adapun seberapa jauh jangkauannya,
itu masih tergantung pada pengalaman setelah mendapatkan hewan peliharaan tingkat tuan pertama. Meskipun Siyu menilai bahwa dengan ruang level 6 dan fisiknya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengontrak hewan peliharaan level tuan di atas levelnya, jika itu 2 atau 3, itu mungkin akan menjadi masalah besar. Karena itu, dia ingin melihat berapa banyak tuan yang bisa ditahan oleh fisiknya. Jika dia bisa menjadi tuan, mengapa dia takut dengan persaingan dunia? Tentu saja, situasi ini mungkin sangat sulit untuk dicapai. Namun, bahkan jika hanya ada 1 atau 2, Siyu percaya bahwa tidak peduli yang mana itu, selama 11 dan yang lainnya melangkah ke tingkat penguasa, mereka akan luar biasa di antara penguasa biasa. Kekuatan pertempuran mereka bahkan akan sebanding dengan penguasa kelas atas. Tidak masalah bagi mereka untuk bertarung sendirian. Setelah istirahat sejenak untuk seluruh tim, Siyu meninggalkan ruang reruntuhan. Ia harus mengombinasikan penambahan poin dan relaksasi agar bisa berada dalam kondisi yang lebih baik untuk menambah poin di babak selanjutnya. Bab 556, 3 tentara di bawah Siyu, 2. Selama istirahat, Siyu memilih untuk pergi ke medan perang mayat hidup ibu kota kuno dan membawa citong dan susu untuk membunuh mayat hidup dan membersihkan mereka untuk menghilangkan tekanan. Jika dia ingin mengurangi cooldown sekarang, dia tidak bergantung pada suplemen atau pemurnian. Sebaliknya, dia harus membuat hatinya bahagia untuk secara efektif menyublimkan kondisinya. Apa yang bisa membuatnya bahagia? Siyu berpikir lama. Selain makan dan minum, mungkin hanya sumber daya, memecahkan sejarah, dan memamerkan dirinya yang bisa melakukan triknya. Oleh karena itu, Siyu memilih untuk datang ke medan perang mayat hidup dan berubah menjadi Dewa Pedang Siyu. Dia ingin merasakan sensasi menghukum iblis dan membunuh hantu untuk menghilangkan kebosanannya. Ibu kota kuno, medan perang mayat hidup, pasukan yang ditempatkan. Komandan Su, Master Su Kai, menjaga di sini hari demi hari, bekerja dengan rajin setiap hari. Itu tidak bisa dihindari. Beberapa bulan yang lalu, totem terbaik di sini, Unding Dark Phoenix, baru saja mengamuk sekali. Seluruh ibu kota kuno berada di bawah banyak tekanan. Kerusuhan undead adalah masalah kecil. Jika Unding Dark Phoenix keluar, itu akan berakhir. Dan semua ini berawal dari seorang mahasiswa. Dokter, Siyu, kenapa kamu di sini lagi? Jangan bilang kamu ingin memasuki medan perang mayat hidup. Ini tidak menyenangkan. Hari ini, Komandan Su menerima seorang anak yang sering memberinya mimpi buruk. Ketika dia melihat Siyu berkunjung, wajahnya langsung berubah pahit dan suasana hatinya tidak stabil. Ahaha, Instruktur Su, lama tidak bertemu. Siyu memandang Komandan Su, yang bertanggung jawab atas pelatihan, reruntuhan roh pahlawan, mereka, dengan malu. Kamu benar, aku hanya akan masuk untuk melihat-lihat. Itu akan baik-baik saja. Sekarang, seluruh medan perang mayat hidup telah dikunci. Tidak hanya dikunci oleh kucing permata, tetapi juga dikunci oleh kecerdasan mekanik reinkarnasi dari legenda sumber surgawi. Apa, jika Siyu ingin masuk, Su Kai tentu saja tidak bisa menghentikannya. Namun, apa maksud Siyu? Dalam beberapa saat, Dong Huang akan memiliki kekuatan pertahanan tingkat tinggi yang datang ke sini. Anda harus dapat menerima berita segera, saya hanya mengungkapkannya kepada Anda sebelumnya, kata Siyu. Dia ingin menjelajahi Phoenix Mystic Realm di 7 pulau. Untuk mencegah hubungan antara keduanya, dia pasti harus secara ketat mengontrol medan pertempuran mayat hidup. Apa yang terjadi? Ekspresi Guru Su Kai menjadi dingin. Ini bukan masalah besar, kata Siyu. Ngomong-ngomong, ketika aku baru saja datang, aku menyadari bahwa mahasiswa baru Universitas Ibu Kota Kuno sedang berlatih di reruntuhan roh heroik di sana lagi, kan? Awalnya, dia ingin masuk secara langsung, tetapi karena penemuan yang tidak terduga, dia datang menemui Tuan Su. Ya, ada banyak bibit bagus di Universitas Ibu Kota Kuno tahun ini. Jika kami tidak menghitung Anda, kualitasnya bahkan lebih tinggi daripada para pemula tahun lalu, kata Master Su Kai sambil melihat monster itu, Siyu. Ada siswa bernama An Chang, kan? Apakah dia mendapatkan pengakuan dari roh kepahlawanan? Siyu bertanya. Ya, cendekiawan top tahun ini di Ibu Kota Kuno. Namun, dia belum naik ke altar, tetapi seharusnya tidak sulit baginya untuk mendapatkan pengakuan dari roh kepahlawanan nanti, kata Master Su.
Penampilan anak ini dalam penilaian panggilan tahun ini bahkan lebih berlebihan dari milikmu. Lawan di tempat kedua langsung dibunuh oleh Ancang dalam keadaan fusi naga banjir. Itu terlalu berlebihan. Jenius super lainnya. Saya mengerti. Kemudian latih dia dengan keras selama pelatihan militer. Jangan menahan diri. Tuan Sukai memandang Siyu. Mereka punya dendam. Saya mengasuhnya. Saya telah menginvestasikan banyak sumber daya padanya, jadi selalu baik untuk mengalami beberapa pelatihan. Siyu tertawa. Itu normal untuk menjadi kuat. Ratusan juta dana investasi, tumpukan sumber daya tingkat 7. Pada awalnya, bahkan dia sendiri hanya memiliki 10 juta. Jika Ancang tidak bisa menjadi legenda, Siyu akan merasa telah menderita kerugian besar. Meskipun dia juga telah memperoleh 2 pusaka keluarga darinya, dia pasti berharap Ancang dapat berhasil tumbuh dewasa. Apa? Kamu memeliharanya. Apa maksudmu? Tuan Sukai terkejut. Apa yang sedang terjadi? Anda hanya siswa tahun kedua yang menyebalkan. Jangan bilang kamu menerima murid tahun pertama, meskipun, Siyu tidak bisa diperlakukan sebagai murid biasa. Orang nomor 1 di bawah level legendaris. Gelar ini membuat Master Su mengerti bahwa kekuatan pertempuran Siyu saat ini dapat dengan mudah membunuhnya. Bagus kalau kamu tahu, bantu saja berlatih dengan skala tertinggi. Siyu menggaruk pipinya. Jika Ancang tumbuh dengan cepat, dia bisa menyingkirkan posisinya yang buruk sebagai presiden klub pertempuran yang tidak bisa dia dapatkan manfaatnya. Tetapkan lebih banyak tes untuknya. Setelah selesai, bantu aku memberikan ini padanya. Siyu mengeluarkan setetes, bugi silek memori kristal, dalam botol air. Itu adalah hewan peliharaan kedua Ancang. Dia telah mengontrak ulat sutra hijau yang diberikan oleh Universitas Ibu Kota Kuno yang telah menguasai sutra cacing yang transenden. Menurut pemahaman Siyu, cacing itu belum berevolusi, jadi benda ini sepertinya berguna. Baiklah, Tuan Sukai tercengang sebelum mengangguk. Terima kasih, kata Siyu sambil tersenyum. Cukup bagus memiliki master terkemuka seperti Sukai yang membantu pelatihan militer untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, aku juga membawakanmu teh. Siyu mengeluarkan sebotol teh buah spesial yang diseduh oleh Baby Ginseng dan meminumnya dengan gembira bersama Komandan Su sebagai hadiah. Hal ini sangat bergizi untuk pria parubaya. Setelah mengobrol dengan Komandan Su, Siyu berdiri di tembok ibu kota kuno dan bersiap memasuki medan perang mayat hidup untuk membunuh monster untuk menghilangkan tekanan. Tetapi pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah Lin Xiuzu. Siyu tercengang. Panggilan itu berhasil. Lin Xiuzu melihat bahwa Siyu telah mengangkat telepon dan berkata dengan terkejut, apakah kamu sibuk? Aku sudah selesai. Bagus. Lin Xiuzu menghela nafas lega. 2 hari yang lalu, dia secara alami memperhatikan konferensi mekanik, tetapi dia khawatir Siyu akan sangat sibuk saat ini, jadi dia tidak mengganggunya. Bab 557, 3 tentara di bawah Siyu 3. Dia hanya menelepon setelah konferensi mekanik berakhir. Lin senior, ada apa? Siyu tersenyum. Dia baru saja akan mencari senior Lin setelah membunuh monster ketika pihak lain menelepon lebih dulu. Saya telah melihat konferensi mekanik. Bagaimana Anda mengembangkan binatang hantu mekanik? Itu terlalu kuat. Lin Xiuzu sangat bersemangat. Saya beruntung, kata Siyu. Yah, aku ingin bertanya apakah itu bisa menghidupkan kembali fosil nenek moyang binatang pemakan besi. Lin Xiuzu berkata dengan penuh semangat. Saya ingat bahwa leluhur binatang pemakan besi muncul 10 juta tahun yang lalu di era totem, kan? Siyu tercengang. Seperti yang diharapkan, panda senior masih memikirkan panda. Siyu berkata tanpa daya, kami memang memiliki fosil leluhur binatang pemakan besi di sini, tetapi leluhur binatang pemakan besi hanyalah makhluk transenden karnivora tipe beruang yang sangat biasa. Itu bahkan bukan elemen logam. Itu hanya berkembang menjadi elemen logam kemudian. Tidak ada nilai penelitian. Tahap sebenarnya dari perkembangan ras binatang pemakan besi adalah ketika faksi tertentu mengembangkan bentuk evolusi melalui Yun'an dan berbagai logam khusus ribuan tahun yang lalu. Bahkan Kaisar Wu hanya mewarisi sistem evolusi faksi misterius di era totem itu. Sayangnya, saat ini, tidak ada fosil binatang pemakan besi yang lahir. Selain itu, setelah Kaisar Wu dinasti, binatang pemakan besi tampaknya telah musnah,
menghasilkan kesenjangan sejarah dan warisan, dan jumlah mereka menurun drastis. Wow, ketika panda senior mendengar berita ini, dia langsung khawatir. Tidak, dia tidak menunggu apa-apa. Baiklah, omong-omong, aku berhasil menembus level master. Setelah mengeluh, Lin Xiuzu segera melaporkan kabar baik itu kepada Xiu. Pada awalnya, Lin Xiuzu hanyalah bistamer tingkat tinggi. Karena dia berada di spesialisasi makan, dia tidak terlalu peduli dengan kultivasi. Peluangnya untuk menembus ke tingkat master tidak tinggi dalam jangka pendek. Namun, ketika status binatang pemakan besi meningkat, keluarga Lin naik dari keluarga terkaya di Pingcheng menjadi keluarga terkaya di Ichfield City. Keluarga Lin memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengasuh ahli waris. Senior Lin langsung menggunakan tumpukan sumber daya budidaya untuk mencapai tingkat master. Betulkah? Xiu tertegun dan segera memberi selamat padanya. Kemudian, dia bertanya, "Senior, di mana kamu sekarang? Aku punya hadiah untukmu." Hadiah? Apa itu? Lin Xiuzu penasaran. Tingkat pengerasan yang memungkinkan binatang pemakan besimu memiliki peningkatan besar dalam sumber daya lagi. Setelah menggunakan ini, Anda harus bisa membiarkannya menyelesaikan evolusinya. Pada saat itu, bakat penguatan elemen logam dan metode pengasuhan Anda, bersama dengan 9 Li Battle Beast dari ras raja tingkat tinggi, akan membuat Anda lebih kuat. Xiu tersenyum. Pengerasan air memori. Meskipun ketika mereka bersama, 11 akan membantu binatang pemakan besi senior Lin meningkatkan tingkat pengerasannya setiap kali gratis, itu masih terlalu lambat. Namun, sekarang dia memiliki memori water drop, kecepatannya bisa meningkat pesat. Di sisi lain, Lin Xiuzu tercengang sebelum terkejut. Alasan mengapa dia sudah di tingkat master dan tidak terburu-buru untuk membiarkan binatang pemakan besi berevolusi adalah pertama karena dia ingin menghemat lebih banyak uang untuk membeli bahan evolusi. Kedua, karena tingkat keterampilan binatang pemakan besinya belum mencapai batas yang disebutkan Xiu. Aku tidak di Pingcheng sekarang. Saya di kota Wuling, tidak jauh dari ibu kota kuno. Kenapa aku tidak pergi mencarimu? Kata Lin Xiuzu. Apa yang kamu lakukan di kota Wuling? Lin Xiuzu berkata, korps binatang pemakan besi. Korps binatang pemakan besi sudah mulai terbentuk. Ini secara resmi menjadi salah satu dari 7 pasukan hewan peliharaan baru yang didukung oleh Dong Huang tahun ini. Ayah saya adalah komandan, dan Junior Whitebrook adalah wakil komandan. Oh benar, dia juga telah mengontrak binatang pemakan besi. Itu juga seorang bangsawan. Setelah melebur, itu sangat lucu. Dan aku adalah kepala pengumpan korps binatang pemakan besi. Ngomong-ngomong, salah satu dari 7 pasukan hewan peliharaan baru yang didukung Dong Huang tahun ini terkait denganmu. Ini tentara ulat sutra hijau. Yah, tepatnya, itu adalah pasukan kepompong ulat sutra hijau. Legenda Hua Xiajin adalah komandannya, dan Dr. Zhuo Jiangyun adalah pemimpin pengumpan. Kedua pasukan ini berada di bawah komandomu, meskipun aku tidak tahu bagaimana pasukan penjinak binatang mengaturnya. Ini, Xiu memegang telepon dengan ekspresi terkejut. Milikku, kenapa aku tidak tahu? Lupakan saja, aku akan bertanya nanti. Apakah seseorang dengan sengaja membiarkannya masuk militer? Itu tampak normal. Dia masih memiliki posisi umum di Dragon Palace City. Namun, dibandingkan dengan orang yang bertanggung jawab atas pasukan kepompong ulat sutra hijau, orang yang bertanggung jawab atas korps binatang pemakan besi agak rendah. Yah, itu masuk akal. Ini masih normal. Bagaimanapun, sistem kepompong ulat sutra hijau telah disempurnakan, dan itu pasti bisa membentuk kekuatan tempur. Adapun korps binatang pemakan besi, itu paling banyak merupakan investasi pada tahap saat ini. Bagaimanapun, bahan evolusi terlalu mahal, dan Yun'an belum ditangkap. Lebih baik menggunakan pasukan kepompong ulat sutra hijau. Tapi saya merasa, dari situasi saat ini, Senior Lin berkata, mengapa saya merasa bahwa negara akan menambahkan pasukan binatang hantu mekanik lain ke pasukan hewan peliharaan yang sangat didukung tahun ini. Dia memiliki ekspresi yang aneh. Pada saat itu, Xiu akan menjadi panglima tertinggi dari 3 pasukan. Haha, kalau begitu, itu menarik, kata Xiu. Di Dong Huang, berat keseluruhan pasukan penjinak binatang bahkan lebih tinggi dari divisi 13. Mereka adalah kekuatan inti untuk melindungi Dong Huang. Jika perang terjadi,
mereka pasti akan berada di garis depan. Saat itu, jika bukan karena tunjangan anak yatim dan pinjaman yang berhasil untuk membeli binatang pemakan besi, Siyu mungkin telah bergabung dengan tentara dan menunggu untuk diberi hewan peliharaan. Namun, meski tidak berhasil bergabung dengan tentara, Siyu juga sangat emosional karena telah melahirkan 3 tentara khusus. Tentara binatang pemakan besi, tentara kepompong ulat sutra hijau, dan tentara binatang hantu mekanik. Aku akan mencarimu nanti. Saya ingin melihat seperti apa tentara binatang pemakan besi ini, kata Siyu. Baiklah, kalau begitu kamu harus datang dan biarkan Eleven memberi mereka pelajaran. Biarkan mereka tahu bagaimana bekerja keras seperti 3 binatang kecil pemakan besi dari Universitas Ibu Kota Kuno. Lin Xiuzu sakit kepala. Sebentar lagi, masih ada turnamen perekrutan baru. Dalam keadaan mereka, saya merasa bahwa mereka pasti akan menjadi yang terakhir. Baik, Siyu tersenyum. Bukankah itu hanya segel mental? Biarkan Eleven menggunakan pencegahan tingkat maksimal untuk mencuci pikiran mereka dan segera menjadi panda pekerja keras. Sebagai tentara harta karun nasional masa depan, pemikirannya tidak bisa jatuh. Terlebih lagi, pasukan ini masih menggunakan namanya, jadi mereka tidak bisa menyeretnya ke bawah. Bab 558, Mengubah Nasib 1. Ibu Kota Kuno, Medan Perang Mayat Hidup. Seorang pria muda yang memegang pedang panjang memotong mayat hidup satu persatu. Setelah memotong pakan ternak untuk sementara waktu, Siyu menghela nafas lega. Dia merasa bahwa tekanan telah diangkat, tetapi tidak sepenuhnya. Dia memegang pedang spasial yang menggabungkan pengerasan dan getaran ruang dan merasa bahwa menjadi kuat itu kesepian. Pada akhirnya, lawannya masih terlalu buruk. Pada saat ini, senjata Siyu diperbarui lagi. Karena Ice Dragon Blade ditelan oleh susu, itu tidak berguna dan dibuang. Karena petir tidak mudah dikendalikan, Siyu sering menyetrum dirinya sendiri. Dia tidak terbiasa dan membuangnya. Pedang panjang ini sebenarnya tidak terlalu berguna. Itu terutama karena rebound ruang tidak kecil. Setiap kali dia menebas, Siyu akan merasa pusing. Jika digunakan terlalu sering, itu akan seperti mabuk perjalanan. Siyu langsung menikamnya ke tanah dan menguburnya dalam-dalam. Dia tidak menginginkannya lagi. Dia akan memberikannya kepada orang yang ditakdirkan. Bagaimanapun, umur simpannya tidak lama. Jiu. Di sampingnya, seekor burung pipit kecil berwarna biru tua dengan bulu ekor yang menyala-nyala juga mengoceh dengan sedih. Terlalu lemah, terlalu lemah. Siyu tidak hanya tidak menebasnya sepuasnya, tetapi juga tidak membakarnya sepuasnya. Tidak ada peningkatan kemahiran sama sekali. Saat ini, Chitong seharusnya menjadi hewan peliharaan dengan kecakapan tertinggi dalam keterampilan super dalam tim. Skill Interlocking Sword dan Spirit Release-nya hampir sama, Expert plus 5. Itu normal bahwa mereka tidak bisa meningkat. Yang pertama adalah karena fakta bahwa ia telah mencerna Gemini Silver Armor, dan yang terakhir adalah karena ia telah menelan mutiara jiwa dari penguasa ras abadi. Itu tidak bisa dihindari. Mayat hidup yang kuat entah dibunuh oleh Unding Dark Phoenix terakhir kali atau bersembunyi dan tidak berani keluar, Siyu mengangkat bahu dan menatap Little Chitong. Chitong, Kiaki, Ning, Siyu dan Chitong tidak terlalu senang, tetapi Susu, yang ada di samping mereka, sangat senang. Medan perang mayat hidup adalah tempat yang penuh dengan kutukan dan malapetaka. Sangat santai untuk membersihkannya. Dia hanya benci bahwa dia terlalu lemah dan tidak bisa membersihkannya dengan sempurna. Meskipun telah memurnikan sebagian besar tanah tanpa cacat di sepanjang jalan, itu mungkin akan terkorosi oleh wabah dan kutukan segera setelah pergi. Pemurnian itu tidak mudah. Susi menghela nafas. Itu mengguncang tubuh biru esnya dengan mahkota es. Setelah kegembiraannya adalah kesepian tanpa akhir. Sekarang, Chitong dan Susu terlihat sedikit aneh. Misalnya, Chitong telah berubah dari bentuk roh burung dari matahari merah jingga menjadi bentuk roh burung dari api hantu biru. Susu, di sisi lain, berubah dari bentuk lendir air seperti jeli menjadi bentuk raja lendir es dengan mahkota es. Ini adalah bentuk baru yang Siyu baru-baru ini kembangkan untuk mereka. Prinsipnya juga sangat sederhana. Bentuk roh burung Chitong awalnya terutama untuk melepaskan kekuatan matahari. Kemudian, selama itu menahan dan menekan kekuatan matahari dan menggunakan api dingin neter sebagai kekuatan yang ditampilkan, penampilannya secara alami akan berubah.
Baik itu undead atau bentuk kehidupan elemental, cukup mudah untuk mengubah penampilan mereka. Adapun susu, itu karena telah menyimpan air langit dingin di tubuhnya. Meskipun belum melahapnya, sumber daya legendaris ini juga memberinya atribut kedua, es. Selain itu, ia telah menguasai badai salju kecakapan Dao, kontrol elemen air tingkat ahli, dan air es. Sangat mudah untuk mengubah bentuk elementalnya menjadi Ice Slime. Bahkan indeks bisa tertipu. Sebenarnya, itu tidak bohong. Susu, yang sekarang menjadi ras penguasa tingkat menengah, bukan lagi lendir air. Hanya saja ia telah mempertahankan bentuk lendir airnya sebelumnya. Sebenarnya, itu tidak bohong. Susu, yang sekarang menjadi ras penguasa tingkat menengah, bukan lagi lendir air. Hanya saja ia telah mempertahankan bentuk lendir airnya sebelumnya. Sebentar lagi dia akan pergi ke luar negeri. Siyu secara alami memilih untuk mendengarkan saran Presiden Lin dan memutuskan untuk mengubah citra mereka. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia hanya perlu sedikit mengganti pakaiannya dengan rambut putih. Selain dia, hewan peliharaan juga harus mengubah penampilan dan tampil dengan cara baru. Dengan cara ini, tidak banyak orang yang bisa mengenalinya. Citong sering muncul dalam bentuk roh pedang. Sangat sedikit orang yang pernah melihatnya dalam bentuk roh burung. Terlebih lagi, sistem kekuatannya telah berubah dari Sun Flame yang melawan undead menjadi api hantu murni. Citra dan auranya telah berubah secara drastis, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk mengenalinya. Adapun susu, itu berubah dari Water Slime biasa menjadi Ice Slime King. Itu juga tampak baru. Selain itu, Ling tahu keterampilan 100 transformasi. Setelah menyelesaikan evolusinya, itu juga akan terlihat baru. Dalam perjalanan ke luar negeri ini, Siyu berencana menggunakan mereka bertiga sebagai kekuatan utama untuk melatih ketiganya. Adapun Eleven, Bugi, dan Baby Ginseng, dia akan menyegelnya terlebih dahulu. Dibandingkan dengan Citong, Susu, dan Ling, Eleven, Bugi, dan Baby Ginseng lebih representatif. Apalagi menurut urutan penambahan poin, mereka bertiga juga yang pertama menambah poin. Mereka hanya perlu menunggu peningkatan otomatis di reruntuhan, tetapi tidak perlu pelatihan. Mengaum, saya penguasa bumi. Tentu saja, selain beberapa dari mereka, Siyu juga memiliki beban. Itu adalah anak naga Tyrant yang tingginya hampir 2 meter. Kurang dari nama lebih besar dari naga tiran mekanik. Atribut mesin, bumi. Level ras, tuan tingkat rendah. Tingkat pertumbuhan, transcendent. Skill ras, kecerdasan dasar, keterampilan mekanik menengah. Entry pedang pemecah ruang, skill earth tingkat tinggi. Entry, domain bumi, skill super bumi. Entry, gempa bumi, skill super bumi. Entry. Poin energi, 7116. Itu memegang pedang batu panjang di masing-masing tangannya yang pendek, memainkan gaya pedang ganda. Ini adalah naga tiran yang Siyu, Ling, dan yang lainnya telah bereksperimen dengannya. Pada saat ini, bentuknya tidak berbeda dengan anak naga Tyrant biasa. Modifikasi mekanis berlebih semuanya diturunkan oleh Ling, dan keterampilan seperti kilat dan kilat penyimpanan secara alami dilupakan. Bab 559, Mengubah Nasib 2. Alasan mengapa mereka melakukan ini adalah karena Ling dan yang lainnya menyadari bahwa tidak mudah bagi tubuh yang dimodifikasi untuk mengingat keterampilan sebelumnya. Namun, bahkan jika itu meninggalkan peralatan selain chip pintar, Tyrant Dragon Mechanic hanya membangunkan Space Splitting Sword, keterampilan elemen tanah yang meningkatkan kerusakan pada hewan peliharaan terbang. Naga tiran menyukai aura penguasa, kekuatan kasar, dan tubuh yang sunyi. Karena tubuhnya pada dasarnya adalah ilusi dan bukan tubuh fisik, ia tidak dapat berhasil mengingatnya saat ini. Pengumpulan data selesai, Loli berambut putih di layar Rubik's Cube hijau berkata dengan tegas di samping Tyrant Dragon Mechanic. Kurang dari nama lebih besar dari Ling. Atribut mesin, angin. Level ras, raja tingkat tinggi, kuasa overload. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Keterampilan balap. Lanjutan, 100 transformasi kecakapan Dao, kecerdasan tingkat lanjut kecakapan Dao. Level super, kontrol elemen angin, pakar. Keterampilan mengajar. Menengah penglihatan super, transcendent. Lanjutan, klon transcendent perkalian transcendent tidur absolut, transcendent pencegahan transcendent, pemuatan transcendent, ruang mekanik transcendent. Poin energi, 3.610.000. Tanda seru tanda seru tanda seru.
Setelah menggunakan 3 elemen angin baru 100 batu transformasi untuk mengupgrade dirinya, Ling berhasil menembus ke tingkat raja dan meningkatkan kualitas serbanya. Perubahan terbesar adalah skill Wind Element Control. Karena memimpin dari 100 transformasi batu elemen angin, itu telah mencapai tingkat ahli. Pada saat ini, sebenarnya ada sejumlah besar bahan mekanik yang tersisa di ruang reruntuhan. Ling berencana menggunakannya untuk memodifikasi ruang pemuatan dan mekanik menjadi keterampilan rasial. Selain itu, dia juga harus menggunakan bahan mekanik tersebut untuk mempelajari fosil Wind Kirin dan bentuk Misha. Ini bukan hal-hal yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kalau begitu mari kita berhenti di sini. Kita akan pergi ke kota Wuling. Si Yu meregang. Jangan biarkan panda senior menunggu terlalu lama. Juga, kapan kamu akan meningkatkan kecerdasannya? Kecerdasan dasarnya tidak terlihat sangat pintar, kata Si Yu. Naga Tyrant mekanik melebarkan matanya. Ling menggelengkan kepalanya dengan gila dan berkata, jika itu terlalu pintar, itu tidak akan bekerja sama dengan penelitian saya. Selanjutnya, aku berencana untuk mengembangkannya menjadi naga elemen tanah. Ini adalah proses eksperimen yang sangat penting sebelum melebur dengan fosil Wind Kirin. Naga Tyrant mekanik masih melebarkan matanya. Mengaum. Apakah itu? Masih penguasa bumi. Ling menghiburnya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan memberimu sayap. Naga Tyrant mekanik meraung gembira. Ubah. Ketika itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat, itu akan mengambil kembali semua tekanan yang dideritanya akhir-akhir ini. Biarkan Si Yu dan yang lainnya mengerti siapa raja yang sebenarnya. Naga Tyrant mekanik segera membayangkan adegan itu naik ke tahta dan memerintahkan tentara binatang pemakan besi untuk mendominasi tanah di bawah ekspresi hormat Bugi, Baby Ginseng, dan Si Yu. Aum, Naga Tyrant terus mengaum. Si Yu, Chitong, Susu, dan Ling mengerutkan kening. Dibandingkan dengan kecerdasan tingkat tinggi, kecerdasan dasar memang lebih rendah. Ini semua salah Si Yu. Pada awalnya, dia tidak punya uang untuk mendapatkan kecerdasan tingkat tinggi dan hanya memberinya kecerdasan dasar. Saat Si Yu menuju ke kota Wuling, dia memanggil kepala sekolah Feng. Di Universitas Ibu Kota Kuno, kepala sekolah Feng yang sibuk tercengang. Sebenarnya, dia sedikit takut dengan panggilan Si Yu, takut dia akan secara tidak sengaja menyebabkan masalah lagi. Untungnya, itu hanya pertanyaan kali ini. Kepala sekolah Feng, apa yang terjadi dengan tentara binatang pemakan besi dan tentara kepompong ulat sutera hijau? Kudengar mereka menggunakan namaku. Suara penasaran Si Yu datang dari sisi lain. Ya, itu ditunjuk olehmu ketika kamu berkultivasi di reruntuhan kaisar luar angkasa. Baik itu tentara binatang pemakan besi atau tentara kepompong ulat sutera hijau, mereka semua berhubungan denganmu. Pada akhirnya, mereka semua akan menjadi milik Departemen Perlindungan Lingkungan Donghuang. Mereka bertanggung jawab atas perlindungan ekologis Laut Donghuang, benua, dan wilayah luar angkasa. Saya mengerti. Dengan kata lain, Legend Hua, Beast Tamer legendaris, juga bawahanku. Si Yu sedikit terkejut, tapi dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Semacam, legenda Hua sangat tertarik dengan sistem kepompong ulat sutera hijau. Terlepas dari dua legiun ini, dikatakan bahwa di bawah saran Dr. Mei, pasukan binatang mekanik juga akan dibentuk. Jenderal Xiaoqin adalah komandan dan kepala mekanik, yang juga berada di bawah Departemen Perlindungan Lingkungan Anda. Saya mendengar dari Dr. Mei bahwa Departemen Perlindungan Lingkungan Anda menganggur. Jenderal Xiaoqin dan dua anggota lainnya tidak ada hubungannya sepanjang hari. Mengapa Anda tidak melatih tentara Anda dan memperkuat fondasi Departemen Perlindungan Lingkungan? Jika Anda senggang, Anda bisa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan. Lagi pula, jika rekrutan baru yang sangat didukung seperti ini ingin memperjuangkan lebih banyak dana militer, itu masih tergantung pada hasil aktual dan kekuatan pertempuran. Petik 2. Kamu harus sangat pandai membimbing binatang pemakan besi, kepompong hijau, dan binatang hantu mekanik. Bagaimanapun, Andalah yang menciptakannya. Petik 2. Misalnya, Star Army peringkat pertama Yexing saat ini telah memenangkan kehormatan menjadi unit nomor 1 di tentara selama 3 tahun berturut-turut. Itu juga karena dia nomor 1 dalam kompetisi seni bela diri tentara dan tentara yang dibawanya adalah tentara nomor 1 sehingga dia sangat kuat. Mereka semua adalah sumber daya yang tidak terlihat. Batuk,
Batuk. Tentu saja, saya juga tahu bahwa Anda tidak bebas. Aku baru saja mengatakannya. Kepala sekolah Feng tertawa. Saat ini, lebih penting bagi Siyu untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Bagaimanapun, Presiden Lin telah menunjuk Siyu dan Lu Qinyi untuk berpartisipasi dalam kompetisi dunia. Kepala sekolah Feng hanya bisa menghela nafas dan menyatakan dukungannya. Bab 560, Mengubah Nasib 3. Siyu juga menghela nafas dan bertanya, sudahkah Anda mengkonfirmasi waktu keberangkatan spesifik dari tim pertukaran 7 pulau? Sekitar setengah bulan kemudian. Lagi pula, pergi keluar membutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya keuangan. Selama periode ini, kita pasti harus menyiapkan lebih banyak bahan transaksi. Omong-omong, alasan mengapa pembentukan Korps Binatang Pemakan Besi berada di jalur yang benar kali ini juga karena tim pertukaran Dong Huang membeli banyak bahan evolusi tahap pertama untuk binatang pemakan besi di negara lain. Sayangnya, logam evolusi tahap kedua yang diperlukan untuk mengukir prasasti hanya ditemukan dengan sepotong Divine Space Iron. Anda tidak membutuhkannya. Siyu memang tidak menggunakan Divine Space Iron, material level 8 yang digunakan untuk membangkitkan skill Space Quick. Setelah tercengang, Siyu berkata dengan menyesal, sepertinya jalannya benar-benar terputus. Dia masih harus mempelajarinya sendiri. Kepala sekolah Feng, aku menutup telepon dulu, aku sudah sampai. Hah, bukankah kamu di Universitas Ibu Kota Kuno? Kamu mau pergi kemana? Kepala sekolah Feng bertanya. Kota Wuling, datang untuk melihat Korps Binatang Pemakan Besi. Sebelum pergi ke luar negeri, saya akan memberi mereka beberapa petunjuk. Mungkin mereka akan menjadi yang pertama dalam kompetisi tentara. Kepala sekolah Feng, Pada saat yang sama ketika Siyu tiba di kota Wuling, rekrutan Korps Binatang Pemakan Besi dari seluruh negeri juga berkumpul di kamp rekrutan baru di luar reruntuhan Kaisar Wu. Ada lebih dari 1.000 orang di seluruh tim. Mereka semua telah mengontrak binatang pemakan besi. Di antara mereka, ada 3 Beastamers tingkat Master. Komandan Lin Hongyan mengontrak binatang pertempuran 9 Li tingkat Raja, Wakil Komandan Whitebrook mengontrak anak binatang pemakan besi kerajaan tingkat terbangun, dan pengumpan Lin Xiuzu mengontrak binatang pemakan besi tingkat Komandan. 1.000 prajurit biasa yang tersisa semuanya mengontrak binatang pemakan besi yang transenden. Mereka yang tidak mencapai pangkat Komandan. Bagaimanapun, tingkat ras binatang pemakan besi hanya transenden. Jika ingin tingkat pertumbuhannya menembus batasan rasial dan mencapai pangkat komandan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa dalam jangka pendek. Di kamp rekrutmen baru, seorang tentara wanita berusia 20-an sedang mencari tempat tinggal. Zhuang Yue, penjinak binatang kuasi profesional, Ping Cheng. Karena binatang pemakan besi terlalu imut dan atribut rasialnya tidak buruk, selain diskon untuk penduduk lokal Ping Cheng, dia memilih binatang pemakan besi sebagai hewan peliharaan awalnya. Namun, kesulitan budidaya binatang pemakan besi jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Butuh waktu lama baginya untuk memelihara binatang pemakan besi ke tingkat yang transenden dan berpartisipasi dalam penilaian panggilan kota Ichfield tahun ini. Sayangnya, karena kekuatannya tidak memenuhi standar, dia masih tidak bisa lulus. Meskipun keluarga tidak mengatakan apa-apa, Zhuang Yue sendiri tidak dapat menerima hasil ini ketika dia memikirkan investasi yang telah dilakukan keluarganya selama bertahun-tahun. Meskipun dia masih bisa melanjutkan mengikuti ujian tahun depan, ketika dia memikirkan bakatnya dan tabungan hariannya di rumah, Zhuang Yue mengerti bahwa masa depannya sudah ditakdirkan. Memilih binatang pemakan besi, apakah itu pilihan yang salah? Jika dia memilih hewan peliharaan lain saat itu, apakah dia sudah lulus penilaian panggilan? Sepanjang jalan, Zhuang Yue awalnya mengeluh beberapa kali di dalam hatinya. Namun, dari awal hingga akhir, ada sosok yang membimbingnya ke depan. Orang ini adalah Siyu. Hari itu, dia dan temannya melewati tempat pelatihan umum dan melihat Chen Kai, seorang siswa top di kelasnya, memerintahkan binatang lapis baja es untuk melawan penjinak binatang yang memerintahkan binatang pemakan besi. Binatang pemakan besi itu sangat kuat. Itu langsung membunuh binatang lapis baja, kelas tanpa hambatan. Beastamer dari binatang pemakan besi juga menarik perhatiannya. Segera setelah itu, dia secara kebetulan pergi ke pedesaan bersama Siyu untuk menjalankan misi asosiasi untuk melenyapkan tikus bumi.
Dia sekali lagi melihat betapa luar biasanya binatang pemakan besi Siyu itu. Itu disiplin diri, pekerja keras, dan kuat. Jika binatang pemakan besinya juga seperti ini, seberapa baguskah itu? Namun, secara alami tidak mungkin bagi hewan peliharaan untuk benar-benar sama. Situasi Zhuang Yue tidak membaik sampai arkeolog bernama Siyu menjadi sarjana top penilaian panggilan di ibu kota kuno dan menemukan evolusi dari binatang pemakan besi. Setelah berita ini diumumkan, itu bisa dikatakan sebagai kejutan yang menyenangkan bagi Beastamers yang mengontrak binatang pemakan besi di seluruh negeri. Binatang pemakan besi memiliki bentuk evolusi seorang raja. Setelah itu, Zhuang Yue dipenuhi dengan motivasi lagi. Tidak hanya dia berhasil mencapai level 2, tetapi binatang pemakan besi juga dikultivasikan ke level transcendent. Selama periode ini, Siyu menjadi juara nasional dan menemukan bahwa binatang pemakan besi telah mengalami evolusi tahap kedua. Informasi bahwa binatang pemakan besi yang dicurigai sebagai hewan peliharaan pertempuran kartu truf Kaisar Wu telah digali oleh Siyu, dan mereka mencoba yang terbaik untuk mendorong penjinak binatang pemakan besi. Sayangnya, di bawah motivasi ini, Zhuang Yue masih gagal dalam penilaian panggilan bahkan di kota tingkat 2 seperti Ichefield City. Dia berkecil hati lagi dan menyadari perbedaan antara Beastamers. Bahkan pada titik ini, Zhuang Yue sebenarnya masih sangat berterima kasih kepada Siyu. Karena pengalaman Siyu, kelangkaan binatang pemakan besi saat ini telah lama melebihi kelangkaan anak hewan peliharaan raja. Itu bukan lagi sesuatu yang orang biasa mampu. Tidak hanya membutuhkan biaya yang besar, tetapi juga membutuhkan tempat rekomendasi. Dan orang-orang beruntung yang telah mengontrak binatang pemakan besi sejak dini ini jelas beruntung. Seolah-olah mereka baru saja membeli rumah dengan harga murah dan harga properti langsung naik 10 kali lipat. Sekarang, penjinak binatang yang telah mengontrak binatang pemakan besi, bahkan jika mereka adalah karyawan biasa di Taman Hiburan Binatang Pemakan Besi di Pingcheng, atau jika mereka memiliki bakat akting dan bekerja sama dengan binatang pemakan besi untuk melakukan beberapa pertunjukan, mereka bisa mendapatkan gaji yang cukup bagus. Karena itu, Zhuang Yue berpikir keras. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengenali dirinya yang biasa dan tidak mengejar mimpi ilusi. Dia mungkin juga melakukan profesi biasa dan mensubsidi keluarganya, tetapi pada saat ini, kejutan datang lagi. Korps Binatang Pemakan Besi didirikan dan merekrut Beastamers di bawah usia 30 tahun yang telah mengontrak binatang pemakan besi. Selama dia bergabung dengan tentara, manfaat dan perawatan akan sesuai dengan Beastamers profesional tingkat tinggi. Negara akan menanggung biaya budidaya binatang pemakan besi.